Tidak, Kili, tunggu sebentar. Bisa jangan masukkan aku ke mobil? Tolong, bisa kita bicara dulu, bisa kita bicara dulu. Tolong, bisa kita bicara dulu sebelum kamu masukkan aku ke mobil. Adam Beckering ditahan di Scouse Martin Kristen dalam rumah tangga yang melibatkan istrinya beberapa bulan sebelum istrinya ditemukan tewas di tangga kondominium mewah miliknya. Nah, ini pertama kalinya kita melihat Caitlin Tracy di rekaman kamera tubuh. Biasanya saya tidak akan memberikan kunci, tapi saya tahu kalian sudah menikah, jadi Saya membahas perkembangan terbaru dalam kasus tersebut dan hukuman suaminya atas insiden kekerasan dalam rumah tangga itu. Selamat datang di Crime Fix, saya Angelette Levy. Sudah hampir setahun sejak Caitlin Tracy ditemukan tewas di dasar tangga di gedung kondominium mewah milik suaminya Adam Beckering di Chicago. Kematiannya masih diselidiki hingga kini. Caitlin baru berusia 36 tahun. Tubuhnya ia terjatuh sekitar 24 lantai di tangga itu dan kakinya terputus. Darah di dinding-dindingnya. Sebuah surat pernyataan dari orang tua Caitlin Tracy menyatakan bahwa jenazah almarhum ditemukan tepat di bawah kondominium milik tergugat. Yang pihak penegak hukum telah memberitahu keluarga bahwa berdasarkan kondisi jenazah, tubuh almarhum jatuh sekitar 24 lantai sebelum akhirnya ditemukan di dasar tangga darurat. Berdasarkan ketinggian jatuhnya, tubuh almarhum hancur dan kakinya terlepas dari tubuhnya. Pihak penegak hukum telah memberitahu keluarga bahwa pihak yang bersangkutan adalah tersangka utama dan dia segera ditahan oleh unit kejahatan kekerasan kepolisian Chicago. Penegak hukum memberitahu keluarga bahwa yang bersangkutan ditahan. 48 jam lalu dibebaskan tanpa tuduhan. Kantor koroner telah melakukan autopsi tetapi menyatakan bahwa penyebab kematian Caitlin tidak dapat ditentukan. Adam Beckering sudah dianggap sebagai tersangka dalam penyelidikan tetapi dia belum didakwa atas kematian Caitlin. Kematian Caitlin sebelum dikategorikan sebagai pembunuhan. Adam adalah seorang pengacara pajak di wilayah Chicago. Adam dipenjara di Berrien County, Michigan selama 93 hari akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga tahun 2024, di mana ia mencegah Caitlin menelepon 911 berikut rekaman panggilan 911-nya. 911 Marion County. Apa alamat daruratnya? Caitlin mencoba menelepon 911 dari rumahnya di New Buffalo, Michigan, tapi panggilannya terputus. Dan operator 911 mencoba menelepon kembali nomor tersebut, tapi tidak ada yang menjawab. New Buffalo berjarak sekitar 71 mil dari Chicago, atau sekitar 1 jam 15 menit naik mobil jika lalu lintas lancar. Polisi mendatangi rumah Caitlin Tracy pada Agustus 2024. Sesampainya di sana, mereka menemukan Adam Beckering dan menahannya. Ia tidak senang dengan hal itu. Kili, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Bisa nggak kamu jangan masukkan aku ke dalam mobil? Tolong, bisa kita bicara saja, tolong. Bisakah kita bicara dulu sebelum aku dimasukkan ke mobil? Bisa kita bicara di sini saja? Sayang, tunggu sebentar. Tunggu. apa sih yang kamu bicarakan? Tunggu. Tolong, tunggu sebelum kamu tunggu. Serius. Dengar aku. Kamu tidak boleh menggeledah. Itu ilegal. Itu pelanggaran. Itu penggeledahan ilegal. Kamu tahu itu. Itu penggeledahan ilegal. Lepaskan aku. Itu penggeledahan ilegal. Lepaskan aku.
Kamu tahu, itu illegal. Lepaskan tanganku. Adam, kamu ditangkap. Untuk apa? Tolong biarkan aku bicara denganmu. Sekarang inilah rekaman saat Beckering dimasukkan ke dalam mobil polisi dari kamera di dalam mobil polisi. Tunggu, tolong. Tapi tunggu, seriusan apa? Kamu tidak bisa menggeledahku. Kamu tidak bisa menggeledahku. Itu ilegal. Itu penggeledahan yang benar-benar ilegal. Itu penggeledahan ilegal. Kamu tahu ini? Itu penggeledahan ilegal. Lepaskan aku, lepaskan aku. Itu penggeledahan ilegal. Lepaskan aku, ini illegal. Lepaskan tanganku. Adam, kamu ditangkap. Untuk apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong biarkan aku bicara denganmu. Tolong. Lepaskan pokmu. Tolong, dengarkan aku. Jangan lakukan ini. Akan kuberikan ponselku padamu. Tolong, dengarkan aku saja. Tolong, dengarkan aku. Tolong, dengarkan aku. Tolong, dengarkan aku. Kita akan pergi bulan madu. Tolong, ini bukan... Apa yang terjadi di sini? Itu ponselku di dompetku. Aku harus pergi bulan madu. Bisa bicara sama dia? Tolong, ini konyol. Ya Tuhan, bisa aku bicara sama kamu? Tolong sebelum kamu tutup ini. Tolong, bisakah kita bicara dulu? Bisa aku bicara denganmu? Ada yang bisa diajak bicara di sini? Baiklah. Bisa aku bicara sama seseorang? Pergi tanya dia. Mereka bilang mereka punya 2 dompet palsu. Oke. Saya tanya, saya seorang pengacara. Oke. Baik, kami akan bisa mengonfirmasi itu. Kami akan bilang Anda... Baik, Anda harus bekerja sama dan akan... Saya 22. Hal-hal seperti menyesuaikan mindset Anda. Hei, bisa bicara denganku? Tidak, sekarang aku sudah selesai bicara. Telepon 912. Bisakah aku keluar dari sini? Ayo! Aku keterlaluan lagi. 2 kata kasar. Sialan. Ini sudah terlalu. Ayo dong. Hei! Permisi. Halo. Bisa nggak? Bisa tolong buka pintunya, panas. Nggak. Nggak mau. Lepasin benda-benda ini dari aku. Tolong, lepasin benda-benda ini dari aku. Kamu tak punya alasan membawa aku ke penjara. Yesus Kristus. Hei! Boleh minta waktunya sebentar? Kamu tahu itu. Kamu tahu, semakin lama mereka butuh waktu untuk bicara padanya, semakin tidak sah itu. Benar, kan?
Bisa nggak kalian ambil ini saja? Hei, kirim aku pulang saja kalau begitu, ya Tuhan. Itu akan jadi komputerku segera. Kalian semua sialan. Di saat Beckering ditahan, dia menuntut dibebaskan. Tolong keluarkan saya dari sini. Hei, Itu ilegal, omong-omong. Itu juga ilegal. Itu juga ilegal, omong-omong. Katakan sekarang. Bisakah kamu buka pintunya? Tidak, saya tidak. Panas sekali. Saya tidak punya 2 surat perintah itu dan tidak pernah menyentuh dia. Itu saja. Bisakah kamu lepaskan benda-benda ini dariku? Tolong, saya bukan penjahat sialan. Dia diam saja. Saya sudah dengar di radio, dia tidak bicara. Jadi kamu sudah kehilangan saksimu dan kamu masuk ke rumahku? tanpa izin. Aku tidak melakukan semua itu. Ya, seseorang melakukannya. Kamu bisa menghadapinya nanti. Ya, jadi aku. Beckering bertanya kepada petugas lain, Apa mereka memaksanya di sana? Apa yang mereka lakukan? Berapa banyak pertanyaan yang harus kamu ajukan? Mereka menyakitimu. Aku dengar di radio. Dia diam saja. Jadi berapa kali mereka akan menanyainya? 18 kali sampai dia benar-benar. Mereka bicara atau memberinya sesuatu? Spiel. Itu memang benar. Itu adalah sebuah spiel. Kita harus pastikan dia baik-baik saja. Dia bilang dia baik-baik aja. Aku mendengarnya di radio. Petugas memberitahu Sir Adam Beckering tentang surat penangkapan atas tuduhan pencurian. Kini berarana Stram Rumah Ainomah Setuma menceritakan bahwa dia pernah berada di rumah itu sebelumnya di awal tahun. Itu tindak pidana berat. Jadi menyimpan ponsel berarti mengganggu dan mengambilnya darinya. Apakah itu sama? Kurang lebih, ya. Oke, ini akan jadi surat perintah pekerjaan rumah ganda. Saya akan naik. Nanti saat kamu kembali, bisa konfirmasi surat perintahnya dan minta mereka kirim dia ke sana. Penjara? Aku sudah mengecilkan volume radio mobilmu karena dia selalu panik saat menyala. Ya, kita akan butuh pesta penyambutan untuk dia. Terima kasih sudah mampir. Apakah ada yang terluka di sini? Enggak. Oke, pergelangan tangan saya sakit banget, jadi saya akan menjerat dia dengan tuduhan menyerang petugas polisi. Jadi itu sebabnya saya tadi bertanya. Dia menendang sedikit. Dia menendang saya dan menginginkan dada dan pergelangan tangan kiri saya yang sangat sakit. Baiklah. Itu ada di sakunya. Sempurna. Ya, kami pernah di sini untuk situasi serupa bertahun-tahun yang lalu hampir. Itu seperti di bulan Desember. Itu musim dingin, kami. Untuk apa kami dikirim? Itu bahkan bukan kasus domestik. Isinya setang dapat dia berdarah di wajahnya, dipukul cukup parah olehnya, lalu dia mencuri. $20,000. Dia punya banyak uang, barangnya dicuri senilai $20,000. $30,000 lalu pelaku kabur. Kabur dengan Range Rover, melewati halaman orang, kendaraan tak ditemukan, pengadilan mengeluarkan surat perintah. Kami simpan karena tahu akan menghadapi lebih banyak masalah di sini. Saya ke pintu depan yang sedikit terbuka dan saya mendengar dia berteriak. Saya mendengar teriakan, sangat teriakan samar. Lalu saya mengumumkan polisi dan saya mendengar dia berteriak. Jadi saya masuk dan menahannya. Saya menahannya dengan taser. Dia tidak mendengarkan. Tapi kita pasti akan membutuhkan sambutan khusus untuk orang itu. Caitlin Tracy hanya terlihat sebentar di rekaman kamera tubuh saat petugas mendekatinya di rumah untuk memberikan sesuatu.
Wow, khususnya saya memang tidak akan memberikan kunci kepada Anda, tapi saya tahu kalian sudah menikah. Jadi saya tahu barang miliknya adalah milik Anda juga. Terima kasih. Baik, baiklah Bu. Sebelum Adam Beckering di penjara, dia ingin bertemu Caitlin. Tidak, Adam, kamu sedang ditahan, oke? Untuk apa? Seperti yang saya bilang, kamu sudah ada surat penangkapan atas kejahatan sebelumnya. Kejadian di sini, oke? Tidak ada. Ada. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang itu? Aku tidak tahu kenapa. Bolehkah aku memeluknya sebelum aku pergi ke... Tidak. Mengapa dia tak mau keluar? Kamu ditangkap di kursi belakang mobil kami. Peluk saja dia. Hendak. Tolong, ini konyol. Tidak ada surat perintah. Saya setuju. Saya setuju. Saya memang tidak melakukan apa-apa seperti yang dia katakan. Tidak. Saya tahu dia sudah memberitahumu. Saya dengar di radio. Oke. Bisa tolong saya hanya pulang saja? Tidak, kamu sedang ditahan. Tolong pegang istriku. Kami akan pergi bulan madu. Kamu menghalangi kami? Punya kaki. Aku tidak menghalangi. Aku tidak menghalangi. Kalian, lihat tubuhku. Karena kamu melawan kami. Tolong, bolehkah aku pulang? Biarkan aku pergi. Tidak, kamu sedang dalam pengawasan. Kamu sedang ditahan? Kamu akan dipenjara. Ingat baik-baik, kamu pengacara. Kamu seharusnya mengerti itu. Kamu sedang ditahan. Bolehkah aku berbaring bersama istriku? Kamu sedang ditahan? Hanya berbaring bersama istriku. Bukan, kamu sedang ditahan. Kamu sedang ditahan. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia sudah bilang padamu. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia sudah bilang itu padamu. Oke. Tolong, bolehkah aku pulang saja? Tidak. Aku akan menyerahkan diri. Jika memang ada surat penangkapan, aku akan menyerahkan diri. Memang ada surat penangkapan. Bisakah kamu? Surat penangkapan atas tindak pidana berat ditambah 3 dakwaan baru malam ini. 3 dari malam ini. Untuk apa? Untuk apa? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Kamu akan masuk penjara. Kamu akan bertemu hakim besok. Dalam perjalanan ke penjara, Beckering mencoba meyakinkan petugas ini bahwa dia seharusnya membebaskannya. Baik, sir. Kedengarannya bagus. Ya. Sekarang kamu bisa dapat 3 atau 4 tindak pidana berat lagi. Kalian ada di rumah saya. Kamu bilang kamu pengacara, bro. Tapi kamu sebenarnya nggak tahu. Kamu benar-benar nggak tahu ya apa itu eksigen. Bacakan keadaan eksigen ke saya, pengacara. Apa itu? Bacakan apa arti keadaan eksigen. Eksigen? Kamu tidak ingat mengambil ponselnya saat dia menelepon 911. Apakah itu termasuk pelanggaran di tempat asalmu? Aku mengambil ponselnya darinya. Oh, kamu benar-benar melakukannya dan itu terekam di audio. Tidak, gak apa-apa ya. Aku tidak akan berdebat denganmu. Jadi kamu sedang direkam. Kamu bawa narkoba. Jika mereka menemukan sesuatu di penjara, kamu akan didakwa penyelundupan. Sebaiknya bilang sekarang. Tidak ada apa-apa di kaos kakimu. Tidak ada apa-apa di kaos kaki. Tidak ada kokain padamu. Tidak. Kenapa? Saya tidak tahu. Dia pernah bilang pada saya dulu kalau kamu mungkin punya beberapa. Sudah lama. Kapan? Terakhir kami di sini urus kamu drove, kamu kabur. Beckering ditangkap pada 19 Agustus 2024. Caitlin Tracy meninggal 27 Oktober. Sebagai suami, Adam Beckering adalah ahli waris terdekat dan ingin jenazah Caitlin diserahkan padanya serta dikremasi. Namun orang tuanya berjuang agar jenazahnya diberikan pada mereka dan membawa kasus ini ke pengadilan. Keberakin menang menginyutip ke ekskorsi ni Adam Beckering sursab Caitlin diusir cercat di berkas dan Shrevcoin. Serta permintaan perintah penahanan tahun 2023 dari Cook County. Dokumen itu menyebut pihak tergugat secara fisik menyakiti saya dengan menyeret dari pergelangan kaki, mencekik, membekap, membenturkan kepala ke lemari, menampar, memukul, mengunci kepala, serta menarik saya dari pintu depan agar saya tidak pergi. Tergugat juga mengambil kunci, dompet, iPad, dan ponsel saya untuk mencegah saya pergi, mencari baik bantuan. Saya berhasil melarikan diri dengan berjalan kaki. Saya pergi ke kantor polisi dan membuat laporan polisi atas penganiayaan berat di Great dalam rumah tangga. Kini, tidak jelas apa yang terjadi tuduhan itu, tapi Caitlin kemudian mencabut permintaan untuk perintah penahanan tersebut. Permintaan perintah penahanan itu juga mencakup detail lain tentang dugaan insiden pada bulan Juli 2023 di Michigan. Caitlin Tracy menulis, responden secara fisik menyakiti saya, misalkan melemparkan toples acar yang mengenai kepala saya, memukul saya, mendorong saya, menarik rambut saya, menyeret saya dengan pakaian saya, dan menelanjangi saya dari pakaian saya.
selesai. Responden juga menuangkan vodka ke tubuh saya, membuat luka saya perih, dan berpura-pura akan memukul saya dengan botol alkohol. Ternyata Catherine Tracy mengatakan bahwa suaminya menuduh dia berselingkuh. Keesokan harinya Tracy menulis, responden membawa saya ke rumah sakit untuk merawat luka terbuka saya. Luka ada di kepala saya. Tuduhan yang diakui tanpa perlawanan oleh Beckering di Kabupaten Berrien, Michigan yang membuatnya dihukum 93 hari penjara berasal dari sebuah insiden. Tahun 2024, Catherine Tracy memberitahu polisi bahwa Beckering telah menyerhangis. Beckering mengungkapkan kepada hakim bahwa dia belum bisa berduka atas kematian Catherine karena proses hukum dan penyelidikan atas kematiannya yang masih berlangsung. Dia bilang kepada hakim mereka punya kehidupan luar biasa. Namun, Ibu Catherine, Dr. Monica Tracy, membacakan pernyataan di pengadilan dan menyebut Adam Beckering sebagai monster. Pernyataan Senator Emmett Enrique Talamab setelah terdakwa mengajukan kehidupan Catherine, kami melihat putri kami terus-menerus ketakutan. Selama setahun lebih, kami sudah berusaha menyelamatkannya dari pria itu. Kami seminta tinggal bersama kami karena dia ketakutan akibat penguntitan getah berasing tinggal di rumah tundra. Kami mendukungnya saat dia menjalani proses menakutkan untuk mengajukan perintah perlindungan pribadi terhadap pelaku kekerasan itu dan memeluknya saat dia mengetahui hasilnya. DJ mengancam akan menuntutnya atas pencemaran nama baik karena pengajuan itu. Kami adalah saksi atas luka fisik dan psikologis serta bekas luka yang dialami putri kami dari terdakwa ini. Namun, kendali paksa yang dia miliki atas dirinya terlalu berat bagi putri kami hingga dia tersesat. Ami Sherwi di Ultras, Karis May Transfer, Putri Linus, Menansur, dan cucu laki kami yang masih kecil. Kami terus menjadi korban lagi saat kami mengetahui lebih banyak tentang bagaimana Caitlin hidup dalam neraka yang tak terbayangkan ini bersama monster itu. Bukan hanya Caitlin yang mengalami trauma, tapi juga dampak traumatis terus-menerus yang ia sebabkan pada keluarga kami. Dampak neurobiologis dan emosional dari trauma ini akan bergema dalam sistem keluarga kami selama beberapa generasi. Bukan hanya kebijakannya Mitch yang menghancurkan kami, tapi juga kehancuran hidupnya yang berjalan perlahan. Ini sekarang menjadi trauma yang terus berlangsung dalam keluarga kami, yang sedang kami coba atasi lagi. And sound Caitlin masih penyelidikan oleh polisi Chicago. Kuya Miyak dan coba rin tahu Shanda jika ada perkembangan atau tuntutan baru. Itu akhir episode Crime Fix kali ini. Saya Angelette Levy. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi.